Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, terima kasih rekan tim pro yang saya hormati, dan terima kasih rekan tim kontra yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, mosi yang akan kita perdebatkan yakni New Normal, memajukan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Saya Ahmad Muhibun sebagai pembicara pertama dari tim kontra, dan kami dari tim kontra menyatakan sangat tidak setuju dengan adanya mosi kita kali ini yang menganggap bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah karena untuk kepentingan kaum kapitalis dan juga genosida era kini, karena kami percaya bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah dalam rangka untuk kepentingan ekonomi rakyat. Sebelum saya masuk ke dalam bahasan pokok argumentasi dari tim kontra, saya akan menyampaikan latar belakang permasalahan. Latar belakang mengapa mosi ini layak dan patut untuk kita perdebatkan. Pada tahun 2019, dunia internasional dihebohkan dengan adanya virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Kemudian pada 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi global atau virus yang memiliki tingkat keparahan dan juga persebaran yang mengkhawatirkan masif ke seluruh penjuru dunia. Penetapan ini membuat berbagai negara melakukan berbagai mekanisme dalam rangka untuk menekan laju persebaran virus corona, tak terkecuali dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri, seperti halnya penetapan karantina wilayah, kemudian social dan physical distancing, dan juga gerakan untuk di rumah saja seperti berdoa dari rumah, belajar dari rumah, dan juga bekerja dari rumah digaungkan. Tetapi dampak yang ditimbulkan daripada mekanisme ini ada pada beberapa sektor, seperti halnya pada sektor ekonomi saja misalnya. Pada sektor ekonomi, data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik telah terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga, padahal perlu kita ketahui bersama bahwasanya 60% penopang ekonomi nasional ada pada sektor konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua, dampaknya ada ketidakpastian yang berkelanjutan yang berakibat pada melemahnya investasi. Kemudian ada perkembangan ekonomi global yang tidak jelas sehingga ekspor terganggu dan juga menurunnya komoditas dalam negeri atau turunnya harga komoditas dalam negeri. Kemudian oleh karenanya pada Mei 2020 pemerintah Indonesia menetapkan new normal atau kenormalan baru. Tetapi kenormalan yang baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Apakah memang benar new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah dalam rangka untuk kepentingan ekonomi rakyat, atau new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah dalam rangka untuk memfasilitasi kaum-kaum bermodal, atau bahkan new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari genosida. Kemudian definisi dari mosi ini yakni new normal yang dimaksudkan dalam mosi ini yakni adalah perubahan untuk tetap menjalankan aktivitas-aktivitas normal tapi dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kemudian limitasi yang kami berikan atas mosi ini yakni new normal yang diterapkan pasca atau pada pandemi COVID-19. Kemudian analisis aktor yang terlibat yakni ada pemerintah, kemudian aktor yang terdampak yakni ada korporasi dan juga rakyat. Kemudian kondisi ideal seperti apa yang kita harapkan dalam perdebatan kali ini? Kondisi ideal atau tujuan yang kita harapkan dari perdebatan kali ini adalah kita dapat menemukan kesepemahaman bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah mutlak atau dalam rangka untuk kepentingan ekonomi rakyat. Kemudian kita akan masuk ke dalam pokok argumentasi mengapa kami dari tim kontra percaya bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bukan untuk memanjakan kaum kapitalis atau bahkan dikategorikan sebagai genosida era kini. Yang pertama adalah untuk dalam rangka memanjakan kapitalis. Tentu tidaklah tepat adanya. Mengapa demikian? Karena perlu diketahui bersama bahwasanya negara Indonesia sudah mengucurkan dana PEN dan juga dana PSN. Untuk dana PSN sendiri besarannya adalah 1.422 triliun yang mana diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 19 juta dalam 5 tahun ke depan.
Sehingga tentu dana PSN dan juga dana PEN yang dikucurkan oleh pemerintah Indonesia ini adalah dalam rangka untuk ekonomi rakyat atau untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk golongan-golongan kapitalis atau golongan orang-orang bermodal begitu. Sedangkan adanya anggapan bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh Indonesia adalah sebagai bentuk genosida era kini, perlu diketahui bersama bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan dan dijalankan dengan protokol kesehatan, sehingga anggapan bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh Indonesia adalah bentuk genosida tidaklah tepat adanya. Kemudian, mengapa kami yakin bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh Indonesia adalah untuk kepentingan ekonomi rakyat? Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya negara Indonesia sudah mengalami apa yang disebut dengan resesi teknikal atau 2 kuartal beruntun pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia kontraksi atau minus, sehingga resesi atau pertumbuhan ekonomi yang minus ini berakibat pada melemahnya investasi. Melemahnya investasi berakibat pada turunnya produksi, dan turunnya produksi berakibat pada PHK massal. Sehingga jika new normal tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang PHK besar-besaran begitu. Kemudian, apa dampak lanjutan dari PHK besar-besaran itu? Yakni adanya tingginya angka pengangguran dan juga kesejahteraan masyarakat yang turun, sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masyarakat akan sangat kesulitan. Kemudian dampak lainnya apa? Dampak lainnya adalah banyaknya kasus kemiskinan atau jurang kemiskinan yang semakin melebar, yang mana diakibatkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dan krisis ekonomi yang berkepanjangan berakibat pada tingginya angka kriminalitas. Mengapa? Karena rakyat berupaya dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitu. Oleh karenanya, new normal menjadi suatu hal yang urgent di sini atau hal yang penting di sini. Mengapa? Karena dalam proyeksi ekonomi nasional, new normal harus segera dilaksanakan dalam rangka untuk menggerakkan kembali roda ekonomi nasional. Oleh karenanya, kami dari tim Kontra percaya dan yakin bahwasanya new normal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah dalam rangka atau dalam upaya untuk kepentingan ekonomi rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim Kontra bahwa saya sangat tidak menyetujui adanya mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa new normal memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan rakyat. Nah, kita perlu mengetahui bahwa hal ini merupakan salah satu hal yang apabila kita nyatakan sebagai genosida era kini adalah salah satu hal yang amat sangat salah, di mana pemerintah telah berbondong-bondong untuk mengurangi adanya pandemi, baik dengan tes COVID-19, swab test, rapid test, dan lain sebagainya. Dan ini telah dari hulu ke hilir. Bahkan mereka yang mengalami bencana pun di posko bencana itu telah dilakukan tes-tes dan lain sebagainya. Bahkan ini telah masuk ke desa-desa. Tentu kita ketahui apabila ini dinyatakan sebagai genosida, seharusnya pemerintah membiarkan saja hal ini sebagai salah satu wujud genosida. Dan kita juga perlu tahu bahwa ketika genosida pastinya ada satu tempat, satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak yang lain itu dirugikan. Tetapi ketika kita memandang dari pandemi saat ini, pandemi new normal, itu justru menunjukkan bahwa semua pihak dapat mengalami COVID, bisa tertular, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan ketika mereka terkena COVID. Bahkan setinggi-tingginya perekonomian yang kalian harapkan dalam bidang kapitalis itu semua akan gagal karena Anda mengalami COVID-19 ini. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa genosida ini bukan hal yang tepat apabila kita katakan sebagai wujudnya dalam bentuk new normal. Karena apa? Karena dalam penetapan new normal sendiri itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh WHO dengan 6 kriteria tersendiri, seperti penularan COVID-19 itu harus bisa dikendalikan, kemudian sistem kesehatan yang ada sudah mampu untuk diidentifikasi, diujikan pelacakannya sudah ada, kemudian isolasi hingga karantinanya bagi mereka yang tertular COVID itu sudah ada. Kemudian adanya resiko penularan yang bisa ditekan untuk wilayah yang berisiko tinggi, kemudian adanya penetapan langkah pencegahan di lingkungan kerja, resiko pembawa virus masuk ke suatu wilayah bisa diminimalisir, dan juga masyarakat juga terlibat dalam transisi new normal ini, sehingga pemerintah dan masyarakat akan saling berkomunikasi. Nah, kita juga mengetahui bahwa di Indonesia sudah adanya aplikasi
yang untuk melindungi mereka yang COVID-19 maupun yang sehat, sehingga dapat dengan mudah terdeteksi dengan menggunakan Bluetooth yang ada di smartphone, bisa diunggah dan digunakan oleh siapa saja. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang bisa digunakan oleh siapa saja justru akan mengingkari dan juga menciderai argumen dari tim pro yang menyatakan bahwa genosida era kini itu bentuknya new normal. Tentu kita akan salah persepsi apabila new normal dianggap sebagai genosida era kini. Nah, kemudian kita juga perlu tahu bahwa kenapa kapitalis itu sangat kami tolak dalam wujud new normal. Nah, karena kita tahu bahwa kapitalis itu menunjukkan salah satu aspek di mana keuntungan ini diambil oleh sebelah pihak, baik itu keuntungannya ekonomi seperti itu. Nah, kemudian akan adanya penumpukan kekayaan pada satu individu itu tersendiri. Nah, saya ingin juga mengelaborasi dari adanya tim kontra pembicara pertama yang menyatakan bahwa sudah adanya penggelontoran dana PEN. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dana yang sudah digelontorkan, di mana mereka dari pemerintah dan masyarakat saling bergotong royong untuk menggunakan dana-dana tersebut untuk digunakan sebagai ekonomi rakyat seperti itu. Jadi, saya ingin memberikan argumen bahwa yang pertama, new normal mengutamakan kepentingan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Masyarakat yang awalnya physical distancing, social distancing dan lain sebagainya, mereka tetap bisa berhubungan dengan menggunakan iptek dan lain sebagainya. Dan melalui iptek tersebut justru masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya dengan bantuan pemerintah, karena pemerintah pun melakukan berbagai pelatihan. Dan di sini ini menunjukkan bahwa new normal merupakan salah satu wujud di mana mementingkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan individu, seperti adanya kapitalis di mana mereka hanya mementingkan kepentingan individu untuk mendapatkan keuntungannya tersendiri. Di Indonesia pun telah ada sila kedua dalam Pancasila menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ketika suatu negara atau suatu wilayah sedang mengalami pandemi, tidak seharusnya kita mengatakan ini sebagai salah satu wujud kapitalis. Jika ini dikatakan sebagai kapitalis, maka tidak akan ada new normal seharusnya, karena akan selalu ada new normal setelah ada pandemi selesai seperti itu. Nah, lalu ketika kita tidak mengatakan ini sebagai new normal, nah kalian mau hidup yang seperti apa? Apakah harus selalu ada pandemi di situ? Tentu tidak. Kita harus melewati itu semua dan bangkit dari perekonomian yang sempat terpuruk. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama, kita adanya bantuan dana dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia pun masih ada bantuan dana desa yang terus disalurkan, dan beasiswa guna bagi masyarakat yang terdampak pandemi, mahasiswa maupun murid-murid di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kita juga perlu mengetahui bahwa saya akan memberikan argumen kedua, yaitu pemerintah terus berusaha menstabilkan harga. Di sini dimana kapitalis itu biasanya mereka berusaha untuk mendominankan harga-harga sehingga mereka mendapatkan keuntungan sepihak. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu. Dimana kepentingan ekonomi di sini diharapkan pemerintah membuka wisata secara perlahan-lahan, kemudian fitur-fitur di smartphone yang dapat digunakan untuk menonton konser, menonton kesenian tradisional, itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat agar perekonomian mereka menjadi seimbang kembali, mulai beradaptasi dengan new normal yang ada. Dan di sini kita ambil contoh status quo yang ada saat ini adalah penjualan masker yang sempat meningkat, di mana harganya tidak masuk akal seperti itu. Dan kemudian pemerintah terus berusaha untuk membuat masker secara individu dan juga dibantu dengan masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk di mana pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk terus menstabilkan harga-harga yang ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian adanya harga hand sanitizer, kemudian barang-barang konsumsi konsumen yang seharusnya membeli malah harganya mahal dan lain sebagainya oleh adanya oknum-oknum tertentu. Tentu ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi rakyat itu merupakan salah satu bentuk yang sangat kami dominankan di sini. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kita seharusnya tahu kenapa ini sangat ideal ketika kita menganggap new normal sebagai kepentingan ekonomi rakyat. Kita juga perlu tahu bahwa adanya pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID itu digunakan untuk kepentingan rakyat, di mana mereka berusaha untuk saling berkomunikasi bagaimana kondisi COVID di masyarakat dan juga bagaimana perekonomian pada masyarakat di daerah itu sehingga dapat teroptimalisasi dan mereka dapat bergotong royong dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, tim pro yang saya sayangi dan tim kontra yang saya banggakan.
Di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan menguatkan argumen pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra. Adapun mosi perdebatan pada kali ini adalah new normal, memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perekonomian dunia semakin terpuruk, tak terkecuali di Indonesia. Penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia ada di sektor UMKM. Tapi sayangnya selama pandemi ini UMKM banyak yang gulung tikar. Pandemi ini juga telah meluluh lantakkan perekonomian. Banyak pekerja yang di PHK ataupun dirumahkan. Ketidakjelasan kapan berakhirnya pandemi ini membuat berbagai kalangan masyarakat semakin dilanda ketakutan, kekhawatiran, bahkan kepanikan, utamanya para pelaku bisnis. Dari kondisi inilah kami rasa pemerintah perlu untuk mengambil suatu kebijakan yang mana dari kebijakan tersebut masyarakat dapat kembali menjalankan roda perekonomian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia ini banyaknya adalah kaum kalangan menengah ke bawah, yang mana mereka kebanyakan memiliki prinsip ora obah, ora mamah. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau tidak bekerja ya tidak bisa makan. Atau dapat disimpulkan, kalau ekonomi tidak berjalan, bagaimana mau makan? Maka dari itu harus ada new normal atau adaptasi kebiasaan baru dimanapun sektornya. Lantas kebijakan new normal ini sebenarnya ditujukan untuk apa? Memanjakan kaum kapitalis? Atau genosida era kini? Atau bahkan untuk kepentingan ekonomi rakyat? Ya, kami sebagai tim kontra sangat setuju jika new normal ini ditujukan untuk kepentingan ekonomi rakyat dan sangat tidak setuju bahwasanya new normal ini hanyalah untuk memanjakan kaum kapitalis atau sebagai bentuk genosida era kini. Sejak Mei tahun 2020, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Yang dimaksud berdampingan di sini bukanlah masyarakat harus menyerah dengan keadaan, akan tetapi masyarakat harus menyesuaikan dengan keadaan sampai ditemukannya vaksin COVID-19 ini. Konsep inilah yang kemudian sering kita kenal atau sering kita sebut dengan konsep new normal. Menurut ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Mengutip pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kebiasaan new normal ini harus segera dilakukan, dikarenakan virus ini tidak tahu kapan berakhirnya dan akan tetap ada di tengah masyarakat. Lantas, mengapa konsep new normal ini menjadi sangat penting dan harus tetap dilakukan meski di tengah kondisi semakin meningkatnya kasus positif COVID di Indonesia? Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, salah satu alasan diterapkannya new normal ialah terkait dampaknya terhadap perekonomian negara. Menurut berita yang dilansir dari salah satu media berita nasional, Indonesia berada dalam bayang-bayang resesi. Jika benar akan terjadi resesi, maka akan dapat mengakibatkan penurunan seluruh aktivitas ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan pembicara pertama dari tim kontra bahwasanya dampak dari adanya resesi ini dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listianto, pernah menjelaskan bahwasanya ketika resesi ekonomi ini terjadi, maka akan ada ledakan gelombang pengangguran yang mana ini akan berujung pada meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia, mengingat negara tetangga yang sudah sangat maju saja seperti Singapura dan Korea Selatan juga sudah masuk ke dalam jurang resesi. Jika pemerintah tak segera mengambil kebijakan, jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan banyaknya pengangguran yang muncul di tengah pandemi ini berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri. Bila dibiarkan konsumsi penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB, Indonesia bisa anjlok dan efeknya bisa memicu konflik sosial.
Seperti yang kita ketahui, ekonomi bisa dikatakan sebagai poros utama suatu negara. Apabila ekonomi tak terkontrol dengan baik, maka apa jadinya negara? Bahkan mungkin saja bisa hancur. Maka dari itu, untuk mempersiapkan kondisi terburuk apabila resesi ini berkepanjangan, pemerintah mengambil kebijakan agar masyarakat tidak boros dan memiliki keuangan yang cukup. Dan solusi yang diambil pemerintah adalah dengan membuka kembali sektor perekonomian dan perindustrian, agar roda perekonomian negara setidaknya bisa tetap berputar dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan semua ini pemerintah lakukan demi kepentingan ekonomi rakyat sebagai upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi yang sempat lesu beberapa bulan kemarin. Dengan diterapkannya kebijakan new normal, aktivitas berbagai sektor mulai dibuka kembali, tak terkecuali sektor ekonomi dan sektor industri. Dalam penerapannya, pemerintah telah menerbitkan berbagai surat keputusan atau surat edaran yang mengatur banyak hal bagaimana protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Sebagai contohnya, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan surat edaran Menteri Perindustrian nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan new normal yang diterapkan pemerintah sudah benar-benar dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang serta tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk itu, kami dari tim kontra sepakat dan setuju bahwasannya adanya new normal diterapkan ini semata-mata demi kepentingan ekonomi rakyat agar perekonomian negara selalu tetap bisa berjalan dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.